Pilihan rasional dan perilaku irasional. Dari kelompok 5. Teori pilihan rasional. Pilihan rasional merupakan teori ekonomi yang diaplikasikan pada sektor publik. Teori ini mencoba menjembatani antara mikroekonomi dengan politik, dengan melihat tindakan-tindakan warga negara, politisi, dan pelayanan publik sebagai sebuah analogi terhadap kepentingan pribadi, produsen, dan konsumen. Inti dari teori pilihan rasional adalah, saat harus menghadapi beberapa jenis tindakan, orang biasanya akan melakukan apa yang dianggap memberikan hasil terbaik. Bentuk-bentuk rasionalitas menurut Paul Dissing. Yang pertama, rasionalitas teknis. Rasionalitas teknis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing dalam memecahkan masalah secara efektif. Yang kedua, rasionalitas ekonomis. Rasionalitas ekonomis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang membandingkan berbagai alternatif atas dasar kemampuan untuk menemukan pemecahan masalah yang efisien. Yang ketiga, rasionalitas legal. Rasionalitas legal merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan alternatif menurut kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian sebelumnya. Yang keempat, rasionalitas sosial. Rasionalitas sosial merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan alternatif menurut kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan institusi-institusi sosial yang bernilai. Yang kelima, rasionalitas substantif. Rasionalitas substantif merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan berbagai bentuk rasionalitas teknis, ekonomis, legal, sosial dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling layak di bawah kondisi yang ada. Teori pilihan rasional sudah ada sejak abad ke-18. Namun, penerapannya di bidang administrasi publik baru dikenal melalui buku An Economic Theory of Democracy karya Anthony Downs 1979 dan The Calculus of Consent karya James Buchanan and Gordon Tulloch 1962. Asumsi kunci dalam teori pilihan rasional menurut Buchanan and Tulloch. 1. Rata-rata individu memaksimalkan kepentingan untuk dirinya sendiri. Artinya, setiap orang mengetahui tujuan dan pilihannya. Ketika mereka dihadapkan pada seperangkat pilihan, maka mereka akan memilih hal-hal yang memberi kemanfaatan maksimal dan biaya minimal bagi dirinya. 2. Hanya individu dan bukannya kelompok yang membuat keputusan yang dikenal dengan istilah individualisme, metodologi yang menganggap keputusan kolektif merupakan jumlah dari pilihan hidup. Sebuah tindakan dikatakan rasional jika memenuhi 3 syarat. Pertama, dapat dibuktikan sebagai tindakan terbaik yang mungkin dilakukan untuk memenuhi preferensi agen sesuai kepercayaan. Kedua, bahwa kepercayaan tersebut rasional sesuai bukti-bukti yang ada. Ketiga, jalan atau proses dan kualitas dari bukti-bukti yang tersedia dapat dijustifikasi sesuai rasio biaya dan keuntungan. Selanjutnya ada konsep-konsep rasionalitas, berkaitan erat dengan kesukaan atau preferensi, kepercayaan, peluang, dan tindakan. Perilaku irasional. Istilah irrational belief adalah istilah khas yang diungkapkan oleh Albert Ellis dalam teorinya tentang rational emotive therapy. Ellis memahami irrational belief sebagai pikiran-pikiran atau ide-ide yang tidak rasional atau tidak logis, yang terus-menerus diyakini seseorang sampai menimbulkan self-defeating. Ellis 1979. Aaron T. Beck dalam teorinya tentang kognitif terapi mengungkapkan bahwa penyebab gangguan emosional dan perasaan dalam diri seseorang adalah karena adanya distorsi penyimpangan dalam berpikir. Bagi Beck, distorsi kognitif adalah kesalahan-kesalahan atau kesesatan-kesesatan dalam berpikir yang mempengaruhi emosi, perasaan, dan perilaku seseorang. Beberapa contoh kesesatan dalam berpikir itu adalah sebagai berikut. Aaron T. Beck dan Marjorie E. Weishart 1989. Inferensi arbiter atau arbitrary inference.
yakni menarik kesimpulan yang merupakan inferensi dari bukti-bukti yang tidak relevan. Misalnya, mendatangi seseorang tetapi selalu tidak ada di rumah. Kemudian diambil kesimpulan bahwa orang itu tidak mau ditemui. Abstraksi selektif atau selective abstraction merupakan pemisahan sebagian kecil dari situasi keseluruhan dengan mengabaikan sisa bagian yang jauh lebih besar atau penting. Misalnya, seseorang merasa minder dan tidak percaya diri hanya karena ada salah satu bagian dari tubuhnya yang kurang sempurna, padahal ia cantik dan berparas menarik. Overgeneralisasi atau overgeneralization yaitu menyimpulkan satu kejadian negatif yang khusus sebagai kejadian negatif secara keseluruhan. Misalnya, seorang cewek yang baru saja ditinggal pergi kekasihnya mengatakan bahwa semua cowok memang menyebalkan, atau dengan kata lain semua laki-laki adalah buaya darat. Catastrophizing yaitu berpikir hal yang paling buruk dalam suatu situasi atau berpikir terlalu berlebihan dalam suatu situasi. Personalisasi yaitu memandang diri sendiri sebagai penyebab dari suatu peristiwa eksternal yang negatif, yang dalam kenyataannya bukanlah diri sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Berpikir dikotomik yaitu berpikir yang serba ekstrim tanpa penilaian atau pendapat relativistik di tengah-tengah hitam versus putih, semuanya versus tidak sama sekali. Sejalan dengan pemikiran Beck, G.D. Burns berpendapat bahwa gangguan emosional seseorang disebabkan oleh pemikirannya yang mengalami distorsi, penyimpangan. Burns menambahkan beberapa jenis distorsi kognitif selain yang sudah diungkapkan oleh Beck, antara lain diskualifikasi yang positif, menolak pengalaman-pengalaman positif dengan bersikeras bahwa semua itu bukan apa-apa. Dengan cara ini, individu mempertahankan suatu keyakinan negatif yang bertentangan dengan pengalaman-pengalaman diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penalaran emosional, menganggap bahwa emosi-emosi diri sendiri yang negatif mencerminkan bagaimana realita yang sebenarnya. 3. Pernyataan harus, mencoba menggerakkan diri sendiri dengan kata harus, serta seharusnya tidak. Seolah-olah diri sendiri harus dicambuk dengan dihukum sebelum dapat diharapkan melakukan apapun perkataan semestinya atau seharusnya. Merupakan penyerangan terhadap diri sendiri. Konsekuensi emosionalnya adalah timbulnya rasa bersalah. Bila pernyataan harus diarahkan kepada orang lain, maka di dalam diri sendiri terdapat perasaan marah, frustasi, dan kejengkelan. 4. Memberi cap dan salah memberi cap. Suatu bentuk ekstrem dari overgeneralisasi yang dilakukan bukannya menguraikan diri sendiri, tetapi malah memberikan sebuah cap yang negatif pada diri sendiri. Saya memang seorang yang sial. Terima kasih.